Perkenalkan Bapak Ibu, ini saya dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Ahmad Samsudin Cahyono, Sarjana Teknik. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Nasional Dalam Blandong. Hari ini saya ingin mewawancarai beliau terkait dengan pengambilan keputusan dalam suatu masalah ya Pak. Ini kan sekolah besar ya Pak, sekolah SMK Nasional Dalam Blandong. Muridnya juga besar, sekitar 800 lebih. Otomatis banyak sekali permasalahan terkait dengan kasus-kasus siswa. Ini Pak, kebetulan saya ini ada tugas dari pendidikan guru penggerak terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai Bapak Kepala Sekolah, terkait ini saya ingin bertanya, apakah ada suatu masalah yang pernah dihadapi Bapak yang menimbulkan dilema dan bagaimana penyelesaiannya? Saya belajar untuk menjawab sebaik mungkin. Tentunya dalam setiap lembaga mesti banyak masalah ini itu diklasifikasikan mana masalah yang sangat urgen, yang belum urgen, yang umum, yang khusus. Itu kita pilih-pilih. Permasalahan umum yang mungkin semua sekolah pasti merasakan. Ini adalah bagi saya yang paling menjadi polemik atau dilema adalah penggunaan dana pembangunan. Satu pihak kita harus menggunakan dana itu kepentingan siswa, sarana dan sebagainya. Di lain pihak kita juga perlu untuk memfokuskan pembenahan pada yang selain pada siswa. Nah, misalkan ini kita kan di sini sama organisasi. Di sekolah juga selain kepala sekolah tertinggi, dimana nanti kita masih ada lagi yaitu ada yang sering beda itu di sini. Kita kepingin dana itu khusus untuk bagaimana peningkatan pelayanan siswa, sarana prasarana sebaik mungkin, sama-sama mungkin. Sehingga pihak kondisi yayasan perlu untuk alokasi yang baik. Ini yang dilematis karena saya tidak bisa untuk mengatur atau dari atasan saya, dan itu kan memang dari pemerintah. Saya kan berkoordinasi, bukan instruksi. Kalau yang saya instruksi, Pak saya boleh instruksi ya sih. Ini kadang gitu. Kalau saya kepingin di komputer yang sudah jangan lagi beri semua itu. Tapi yang lain masih butuh ini, butuh itu. Ini yang pertama. Jadi ya kita minimal mencari solusi yang tidak berpihak pada salah satu pihak yang berlebihan. Minimal walaupun tidak fokus pada siswa, kebetulan mungkin ada imbasnya kepada siswa. Tidak banyak. Ya, itu memang kondisinya itu sama-sama benar ya Pak ya. Itu termasuk dilema etika karena kita juga harus memutuskan sesuatu yang berpihak kepada murid, tetapi di lain pihak ini butuh
di pembangunan untuk dana-dana yang dari pemerintah. Sebenarnya misalkan untuk bangunan, misalkan pengen tetap imbasnya kepada siswa, mungkin seperti Bapak tadi ya, mengupgrade komputer-komputer agar lebih seperti sekarang, zamannya kan semua serba digital, jadi speknya ditambah sama ini Pak, mungkin bengkel-bengkel, iya, yang saya lihat kan bengkelnya memang belum excellent, belum memenuhi kebutuhan siswa sekarang, karena memang bengkel sekarang kan selain metik harus listrik ya Pak, ya, semua serba listrik, mungkin itu Pak. Dari cerita Bapak, apakah Bapak pernah mengadu keluh kesah Bapak ini kepada pihak yayasan? Ya, tentunya secara lisan maupun tulis sudah bersalah. Cuma tadi itu ya, alokasi dana yang dibutuhkan oleh yayasan kadang tidak sudah kita inginkan. Kita tidak bisa. Tapi saya berharap minimal ya ada salah satu bagian berapa persen yang tetap untuk peningkatan pada siswa kita. Ya mungkin itu Pak, bisa dimusyawarahkan dengan tidak hanya dengan yayasan, mungkin dengan beberapa waka yang situ merupakan stakeholder untuk kebijakan sekolah. Iya. Memang harus diputuskan bersama. Iya. Yang penting kita sudah menyampaikan kepada waka satpas misalnya, Bu ini perlu ini. Alhamdulillah ini kemarin ada bantuan yang khusus untuk pemenuhan kebutuhan siswa termasuk bagian kelas yang sudah sesuai dengan alokasinya. Alhamdulillah kita terkait. Mungkin yang lain adalah contohnya yang dilematis itu tentang keputusan untuk memilah-milah kelas atau laki-laki perempuan harus dipisah. Sebagian dari guru tidak setuju. Yayasan juga seperti itu. Kelasnya kan sudah bisa. Ada sebagian guru yang mesti gerundel gitu. Wah enak yang dulu jadi satu lagi perempuan. Kita kan sekolah umum. Tapi nanti seperti itu. Ya, kita juga harus memberikan banyak masukan lah kepada mereka tentang keuntungannya. Ada plastik bisa sendiri, ada perbandingan, ada sehingga saling perempuan saling bersaing dengan kebaikan. Jadi kita juga tidak bisa tidak bisa mengkotak-kotak dan mungkin kelas laki-laki ini jorok enggak, bagaimana laki-laki seperti perempuan. Jadi mana ada perbandingan kalau bagus. Mungkin kalau pesan guru gini Pak, kalau anaknya satu kelas laki-laki semua itu kan rame gitu Pak ya. Kalau campur kan mungkin ada yang menang, perempuannya ada yang tidak rame, laki-lakinya sedikit mungkin. Yang jelas masalah kebersihan juga, hasil kebersihan. Iya, kalau anak laki-laki kan jarang pikir. Dalam menangkap pelajaran dari guru, intinya mereka kan perempuan fokus, tidak ada yang ngatur. Laki-laki tidak. Masa begitu. Ya ini sudah Jalan lama sudah berjalan. Cuma masih ada kendala-kendala di yang kurang nyaman. Ya memang kan sebuah keputusan memang kan ada pro kontranya Pak. Ini kan unsur-unsur keputusan, pengambilan keputusan ada 3 kan, berpihak pada murid, menjunjung nilai-nilai kebajikan universal, sama yang terakhir kan bertanggung jawab atas konsekuensi hasil yang sudah diputuskan. Mungkin dari pihak guru yang seperti itu mungkin ada beberapa saja, tidak semua mungkin Pak ya. Kemudian adakah langkah-langkah atau strategi untuk mengatasi permasalahan kelas tadi Pak? Ya strateginya bagaimana kita banyak memberikan penguatan kepada guru bahwa kita tidak bisa membedakan ini laki-laki perempuan, semuanya sama saja. Dan kalau guru itu punya tertib khusus, saya kira ada masalah. Kadang guru itu menguasai ngajar di kelas laki-laki, nggak kuat di perempuan. Terus sebaliknya, kalau perempuan semangat saya kira ya semangat itu kan
perlu kita berikan penguatan, tidak membedakan siswa, semuanya butuh ini, butuh pengajaran, butuh perhatian. Karena guru itu senang memperhatikan yang perempuan, ketika dipanggil dia apa yang lagi dibiarkan. Ini perlu ya perusahaan lagi. Semua itu siswa kita harus punya porsi yang sama. Tidak membedakan. Kemudian menurut Bapak, adakah hal yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema, Pak? Dilema etika, tidak hanya kasus-kasus seperti ini. Soalnya di SMK kan banyak sekali kasus. Itu yang lebih efektif itu seperti apa? Untuk Pengambilan keputusannya. keputusan itu tidak bisa sendirian. Karena kita sekolah besar, orangnya banyak, kita harus mendengarkan usulan, mendengarkan macam-macam masukan dan lain. Maka jangan tinggal musyawarah. Maka kita sudah laksanakan. Apapun keputusan tidak akan bertentang musyawarah. Tidak ada keputusan yang diputus sendirian. Ini sudah jadi agenda saya. Saya tidak memutuskan secara sendiri, tidak. Harus sesuai dengan musyawarah. Baik itu dengan yayasan, dengan warga, dengan guru, semua diputus dalam musyawarah. Ini penting. Jadi saya belajar tidak memutuskan sendiri. Agama kita juga mengajarkan bahwa bermusyawarah. Apapun masalah bermusyawarah kalian penting. Dengan musyawarah kita juga akan memperhatikan tadi nilai kemanusiaan, kebaikan dari Pancasila, pakai musyawarah. Ini kita terapkan, jangan hanya disekolahkan saja. Pancasila pakai musyawarah, perwakilan. Kita terapkan betulan bahwa di dalam musyawarah mesti ada banyak keputusan. Dan setelah diputuskan, tidak ada lagi dilema, tidak ada lagi sangkaan. Terus itu sudah saya dilaksanakan sudah. Yang jadi masalah musyawarah diputuskan, masih diminta itu. Yang sudah itu bersama bismillah. Itu kerja mutlak, itu musyawarah. Ya betul. Memang kita butuh musyawarah untuk menghasilkan suatu keputusan. Dengan yayasan juga ya Pak. Ini selama ini dalam pengambilan keputusan, apakah ada tantangan atau hambatan yang pernah Bapak alami dalam menangani kasus dilema etika ini? Begini, kadang kita itu punya banyak masukan, punya banyak rencana, akan gagasan. Karena kita harus punya gagasan yang bagus seperti ini. Ternyata dalam musyawarah ditolak. Dan kita kan kecewa, kita itu tidak bisa melaksanakan. Kemudian kita ada mendongkol, nggak diputuskan, saya mutung kayak gini. Ya semestinya kalau bisa profesional, ya sudah, sebaik apapun gagasan saya, usulan saya, kalau bisa diputuskan tidak dijalankan, ya sudah tidak dijalankan. Atau dijalankan betulan. Ini harus kita banyak fleksibel. Jadi dalam kita ini masyarakat ini ya banyak belajar menerima, jangan banyak memaksakan diri. Karena apa? Begini, hidup itu tidak ada yang cocok, yang ada menyocokkan, menyesuaikan. Ya menyesuaikan. Orang itu gak cocok dengan lu, tapi harus bisa nyocok. Itu saya kira mau tadi. Orang tidak ada yang cocok, ada nyocok, menyocok. Kalau kita ini tidak sesuai kan dengan kehendak kita harus menyesuaikan di situ sesuai dengan keputusan bersama. Karena sering dengan kesiswaan, dengan nggak cocok, itu sudah biasa. Ya namanya manusia. Karakter yang berbeda. Ya seperti itu. Kita harus fleksibel. Karena dalam lingkup sekolah kan banyak sekali Bapak Ibu guru, Bapak Ibu warga kan berbeda karakter. Cuma kita harus bisa memahami perbedaan itu, Pak. Tidak bisa disamakan. Kemudian Pak, adakah peraturan tertentu atau jadwal tertentu dalam mengatasi atau mengambil keputusan ini, Pak? Kita sudah sepakat semua dari yayasan, unsur pastor warga minimal 1 minggu sekali kita musyawarah setiap hari Jumat akhir. Itu sudah hal yang sudah luar biasa menurut saya. Itu
betul sekali. Dan tidak mungkin berhasil membuat ada masalah, pasti ada masalah. Kalau kita duduk lagi. Ya kita kalau sering duduk berarti gampang rukun. Ya, kalau sudah rukun nanti semua akan ada banyak enaknya. Itu kalau masak bahannya macam-macam, ada lombok, ada terasi macam-macam. Itu kalau dimakan itu tidak enak itu. Orang makan lombok gak enak, makan bau gak enak, makan terasi gak enak. Tapi kalau dijadikan satu, di mulut jadi sambal, nah itu luar biasa. Itu penting, itu nilai musyawarah yang luar biasa. Ada filsafat khusus tentang musyawarah di situ. Oh ternyata musyawarah seperti ini. Hasil mesti baik, walaupun awalnya tidak baik. Ya ada nilai khusus minimal 1 industri. Kalau ada agenda yang penting ya kita ujian ya kita musyawarah sendiri. Yang penting musyawarah. Pak, adakah faktor-faktor yang mungkin selama ini mempermudah Bapak ini dalam mengambil suatu keputusan? Faktor-faktor yang membuat diri Bapak sendiri. Faktor yang membuat saya mudah memutuskan, ya alhamdulillah saya ini banyak di kemarin profesional. Profesional beneran ya Pak, tidak hanya bicara saja ya. Betul, profesional dan pekerjaannya dan juga mudah mengatur, legowo, siap diperintah itu kan nilai khusus. Semua bagian TNI-nya bagus bisa diperintah, wakalnya siap kerja, ya sudah. Nah, kalau itu pinter ngomong tok, nggak siap kerja, banyak masalah, banyak masalah. Untungnya, alhamdulillah, ya sebenarnya ini, yo banyak omongnya, banyak kerjanya, banyak kerjanya. Jadi gampang diperintah, jadi mudah taat, ini keuntungan luar biasa. Di parameter khusus karena saya banyak yang dari luar saya tanya Pak saya ini bingung kenapa kita ngomong kok disuruh nggak mau ini masalah jadi emang orang itu SDM-nya lain-lain alhamdulillah nanti saya lihat sudah bagus sampai awalnya ini Pak, apakah Bapak pernah memutuskan sesuatu, kemudian keputusan ini kemudian direfleksi dan dikaji ulang Pak? Pernah tidak? Kemudian ada perubahan keputusan. Ya, sering seperti itu. Termasuk kemarin ada bongkar pasang status staf khusus yang ada perbedaan dipasang kemudian diisolasi nggak cocok dipasang lagi sudah dikasih SK terus berubah ya tapi itu kan juga ada yayasan juga ya apa yang penting musyawarah dirubah dari musyawarah termasuk saya dulu kepingin apa ya semua guru ini ada piket ternyata seterapkan tidak kita nanti ada guru ada guru piket dulu pernah ada guru piket yang sertifikasi ada piket kita sekarang ya itu semua melihat kondisi dalam keputusan dijalankan kemudian dievaluasi ini masih kurang atau tidak perlu diteruskan diperbaiki kalau tidak perlu ya sudah diganti dengan yang lain seperti itu yang penting yang sudah baik dipertahankan yang kurang baik diperbaiki itu saja intinya dalam setiap keputusan seperti itu ya sudah baik jangan tinggalkan teruskan kalau yang sudah baik ditinggalkan dengan yang lain belum tentu yang pengganti lebih baik belum tentu yang sudah ada sudah tetap dijalankan kalau kita mengganti dengan sesuatu yang baru belum tentu itu lebih baik yang ada yang baik dipertahankan disempurnakan yang kurang baik ditinggalkan yang tidak baik dihentikan seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan suatu keputusan di sekolah? Jadi saya belajar bagaimana jadi pimpin itu tidak kepala batu, mau mendengar, bukan apa namanya ditato. Kalau begini harus begini, kalau begini jangan begini. Kita ini harus tegar, harus lentur.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliva, CGP Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Saya dari SMK Nasional Dawar Bandung. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bu Niken, Kepala SDN Cinanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya, Bu, mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa. Selama saya bisa membantu, insya Allah saya akan membantu. Kemarin saya dikasih info dari suami penjenengan Pak Eris, disuruh ke sini langsung. Saya sudah cerita tadi malam. Di malam ya. Beliaunya katanya masih sakit, Pak. Iya, nggak bisa bersuara dengan jelas. Nggak batuk pilek. Banyakan minum es. Ya, Bu, ini saya ada tugas, Bu, dari PGP tentang modul 3.1. Di situ pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Bu. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Yang silakan. Ini, Bu, selama Bu Niken menjadi kepala sekolah di sini, apakah ada beberapa kasus atau kasus tertentu yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Kemudian bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus tersebut, termasuk dilema etika ataupun rujukan moral? Dilema etika atau rujukan moral itu ada di sekolah kami itu berdasarkan pengalaman kami melihat anak-anak yang berada di sekolah. Ya, saya di sini kan belum setahun ya, baru setengah tahun. Gitu. Ya, saya bisa melihatnya ketika anak-anak itu ada di dalam kegiatan pembelajaran di dalam maupun di luar sekolah. Baru setengah tahun ya, Bu? Iya. Berarti lulus TGP langsung jadi kepala sekolah ya, Bu? Ya, amin ya Bu. Berarti memang harus sebelumnya kepala sekolahnya siapa, Bu? Di sini Ya, Puput pensiun yang sudah terima saya menggantikan. meneruskan perjuangan Bu Puput ya. Ini, Bu, bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan terutama dalam kasus-kasus di mana ada kepentingan yang samar-samar atau sama-sama benar ataupun sama-sama salah? Ya, saya itu melihat dulu kasusnya itu seperti apa. Jadi saya melihatnya itu benar atau kebenaran atau salah. Karena kadang anak-anak itu kan, terutama anak yang kelas tinggi ya, itu kadang-kadang itu sudah pandai berbohong. Jadi saya itu lebih teliti. Kalau kelas rendah, kelas 1, 2, 3, anaknya kan masih polos. Jadi itu terlihat jelas gitu mana yang benar mana yang salah. Kalau sudah kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 itu ada beberapa anak yang sudah pandai berbohong. Jadinya saya itu lihatnya itu lebih teliti seperti itu. Untuk mengatasi hal-hal seperti itu, apakah ada prosedur tertentu atau gimana? Iya. Sebelumnya itu saya akan menanyakan anaknya terlebih dahulu, terutama misalnya ada korbannya gitu. Setelah itu kalau sudah jelas siapa pelakunya, baru saya mendatangkan pelakunya. Di situ saya akan mempertemukan ceritanya antara korban dan pelaku itu sama atau tidak. Kalau misalnya tidak ada titik temu, kalau misalnya ada kejadian yang tidak bisa dipecahkan, anaknya itu kayak bandel, maka kami biasanya mendatangkan orang tua untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Yang melibatkan wali murid. Jadi kita ada kerjasama antara guru dengan wali murid. Kalau di sekolah itu kan tanggung jawabnya guru, kalau di rumah kan tanggung jawabnya wali murid. Jadi ada kolaborasi. Jadi melibatkan guru kelas, Iya, wali murid, iya, terus betul. kepala sekolahnya Iya, turun langsung ya. iya. Tapi sebelumnya ke kepala sekolah itu kan kelasnya dulu. Soalnya kan yang tahu kejadian itu kan biasanya guru kelasnya seperti itu. Ibu, hal-hal apa saja yang dianggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan itu, Bu? Hal-hal menurut saya itu yang penting itu kita tahu mana yang benar atau yang mana yang salah. Kayak misalnya tentang dilema etika ya. Dilema etika itu misalnya kalau ada anak berkelahi itu kadang itu ada anak yang membantu melerai, tapi kadang ada guru yang melihat kok ikut berkelahi gitu loh. Jadi kadang anaknya itu takut
takut di sisi lain itu ingin melerai membantu, di sisi lain itu takut iya kena hukum juga. Jadi itu juga asal dilema etika, jadinya pandai-pandailah guru untuk melihat kejadian seperti itu. Seperti itu kan ingin melerai temannya yang berkelahi, Iya. tapi nanti takut ikut-ikut Iya diikut-ikut yang berkelahi, iya katanya no, kamu mungkin bohong enggak pak enggak benar seperti itu kejadiannya. Nah ini biasanya itu ada saksi yang lain biar untuk memperkuat bahwa benar-benar anak ini melerai temannya, bukan ikut apa ya, ikut berkelahi seperti itu. Bisa ada temannya yang lain gitu. Biasanya kelas besar. Pasti nggak anak cowok-cowok itu biasanya. Kan kadang apa ya, ditinggal gurunya misalnya mengambil buku atau mengambil sesuatu di dalam kelas ketinggalan, ada tinggal di toilet sebentar gitu, anak itu sudah ruame seperti itu. Ya namanya anak SD, anak SD. Tapi kalau kelas rendah aman ya Bu ya? Ya kalau kelas rendah saya kayaknya apa ya, kayak lucu gitu, masih Masih aneh lucu polos. ya. Soalnya kan lulus dari TK, masih kecil-kecil ya. Tapi masih sudah polos. bisa membaca semua rata-rata. Kalau Oh di kelas sini itu PPDB-nya itu non Charleston dan non Charleston tanpa membaca, menulis dan berhitung. Jadi Tidak ada- iya tidak ada Charleston, diagnostik tidak ya. ada, tidak ada. Jadi kalau benar-benar di sini itu bermain sambil belajar. Gitu. Jadi tidak di sini kan apa ya, kayak programnya pemerintah itu terutama Kabupaten Mojokerto itu memang PPDB-nya itu memang non Charleston, tidak ada. Tidak ada belajar. target Iya, harus tidak, bisa iya, ini, tidak ada, harus- tidak ada. Yang terpenting menurut saya itu anaknya itu sesuai dengan usianya. nanti proses. Iya, sesuai dengan usianya. Kalau misalnya usianya kurang dari itu ya kita tolak. Kan Kasih juga. iya kan misalnya 6 sampai 7. Kalau misalnya masuk SD, misalnya 5 tahun 4 tahun kan kasihan anaknya juga. Kurang dari 6 memang Iya, tidak 6 boleh. sampai 7 lah. Iya, anak saya juga gitu Bu dulu Bu, 6 kurang. Kan lahirnya bulan 11, 6 Iya. kurang. Itu tidak bisa, jadi tetap Bisa. mengulang. Iya. Kelas satunya 2 tahun. Iya. Iya. Iya, seperti itu. Ini Bu, apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah itu Bu? Atau Tidak ada. Jadi kalau misalnya ada kejadian itu langsung diselesaikan. Nanti kalau lama-kelamaan nanti apa ya, masalahnya itu akan semakin lama semakin jadi anaknya juga akan semakin nakal, tidak terkendali. Akhirnya kalau ada kejadian langsung diselesaikan sekali itu juga. ya, selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah mengambil keputusan, itu apakah ada hambatan atau tantangan untuk penyelesaian masalah ini Bu? Kalau hambatan atau tantangan saya kira ya tidak ada ya, karena kalau misalnya ada sedikit ya insya Allah bisa diatasi karena sebelumnya kan dimusyawarahkan di ruang guru di ruang sini. Jadi kita itu misalnya ada sesuatu, ada pernyataan seperti apa, kita sharing dengan teman-teman ini enaknya gimana gitu. Ya, memang pengambilan keputusan harus berkolaborasi Iya, ya, betul. bersama. Iya, kan kalau musyawarah kan tujuannya kan mencapai mufakat gimana enaknya ini, misalnya ada masalah apa, penyelesaiannya seperti apa kan. Jadi kita kan di sekolah, jadi ini kan milik kita bersama. Jadi kalau ada masalah ya kita selesaikan secara bersama-sama. Pengambilan keputusan kan harus berpihak kepada murid ya Bu, Iya. ya. Terus mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Iya. Dan yang terakhir ini bertanggung jawab atas Iya. keputusan. Misalkan dalam pengambilan keputusan itu ada enggak Bu pro kontra dari wali murid atau gimana Bu? Yang tidak setuju terus protes ke sekolah itu ada apa Kalau tidak? ada musyawarah seperti itu biasanya itu ya biasa ya, kalau musyawarah itu pasti ada pro dan kontra. Itu biasanya itu kita kumpulkan di satu ruangan, ada aula yang dua ruang menjadi satu, itu kita kumpulkan menjadi satu, kita sharing. Kalau misalnya ada pro dan kontra itu akan kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Itu biasanya kalau ada musyawarah seperti itu bukan hanya mendatangkan wali murid saja, kadang kita mendatangkan Pak Komite, gitu. pengawas, Iya sekolah. seperti itu. Ya. Sekali Bu, ini kepala sekolah yang sangat bijak ini. Soalnya seperti apa ya? Soalnya kita kan berpihak pada murid. Kalau zaman dulu kan guru yang harus menuntut kamu tidak boleh seperti ini, tapi sekarang kan kebalikannya, kita ya harus menurut apa sih kemaunya anak itu. Ya kan kita tidak
bisa menjadikan misalnya anak itu diberatkan kayak padi ya, kita tidak menuntut anak itu harus seperti jagung kan tidak bisa lah. Sebagai guru kan bagaimana padi ini bisa tumbuh subur, nah seperti itu kan ya. Berarti kita harus apa kemauan anak itu Kita tuntun. kita tuntut, bukan cuma menuntut tapi juga kita tuntut sesuai dengan filsafat Kiai Ya, Mantoro. waduh tadi kita Iya. Berpihak pada murid. Ibu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan suatu keputusan di sekolah ini? Faktor orang lain. Dia itu mengundang itu kayak komite, Wah. ya komite, terus kadang bapak kepala desa gitu saya undang. Terus dia Ini, melibatkan iya, melibatkan desa. masyarakat sekitar. Karena kan apa ya, kita cari murid juga dari masyarakat sekitar, iya. Jadi kita juga harus melibatkan masyarakat sekitar itu seperti apa. Ini SDN satu-satu ya, satu-satunya di Cinanda. Iya, jadi nanti. Saya kira ada 2 tadi. juga tidak ada di sini cuma Cuma satu. 1. Iya. Muridnya banyak berarti ya Bu. Ini kelas 1 kemarin mendapat 24 siswa. Soalnya ini Alhamdulillah. efek program KB. Tapi sebelumnya saya mengadakan sosialisasi ke TK. TK. Oh, Iya. ada sosialisasi. Iya, sosialisasi ke TK. Jadi saya tunjukkan program-programnya SDN Kindangan itu seperti apa. Jadi saya selalu kelas sekolah terus mengajak operator, saya juga mengajak guru yang kebetulan orang Cinanda. Jadi orang-orang itu tahu seperti itu. Alhamdulillah semuanya tuh masuk ke sini. Masuk ke sini TK-nya ada 1. Iya, itu sebelah. Sosialisasinya tuh ke anak-anak awal wali murid. Ya di situ wali murid. Kan kalau misalnya anak-anak kan belum mengerti saya masih TK. Masih umur 5 tahun. Saya pikir sosialisasi kamu Enggak. Jadi saya tuh bekerja sama dengan kepala TK. Ya kan saya telepon, saya beri surat. Ya kebetulan kepala TK itu rumahnya itu tetangga desa. Ya, kan. Jadinya kan sebelumnya kan saya sudah kenal gitu. Saya ajak ngomong, intinya itu saya mau sosialisasi ke TK. Dan alhamdulillah saya welcome orangnya, saya oh iya kesini jam berapa, hari apa gitu ya, alhamdulillah. Iya. Sudah semua ya. Ya kesini semuanya, kesini semuanya, alhamdulillah. Juga dapat dukungan dari bapak kepala desa. Dari bapak kepala desa itu mendukung sekali kalau anak-anaknya itu sekolah di sini. Ya, Tapi di sebelah berarti nih. iya sebelah itu ada kepala balai desa, yang satu halaman dengan TK. Jadi bersebelahan gitu loh. Enak ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Ini perlu dicontoh ini untuk PDB-nya ini harus kerjasama dengan. Iya. Soalnya kan enggak, kalau misalnya kan ingin menginginkan murid yang bagus kan kita harus juga punya program-program yang bisa didukung, didukung oleh masyarakat sekitar. Seperti itu. Ya, dari semua yang Ibu sampaikan, mungkin ada yang perlu dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan suatu kasus. Pengambilan keputusan suatu kasus itu menurut saya itu kita tidak bisa ngejudge anak didik itu karena setiap anak didik itu punya kelebihan masing-masing, punya kelebihan akademik dan akademik. Kalau misalnya ada masalah, ya kita musyawarahkan secara bersama-sama dengan guru, dengan wali murid, dengan kepala sekolah, dengan komite, atau bisa juga dengan mengundang bapak kepala desa seperti itu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan bagus karena apa yang kita tampilkan, yang itu pasti bisa dirasakan oleh wali murid. Oh ternyata SDN Kindangan itu seperti ini kan. Bisa menarik masyarakat yang ada di sekitar untuk sekolah di sini. Karena kalau ada masalah itu kita bisa menyelesaikan secara Saya contoh ini untuk PDB SMK tahun depan ini dalam penanganan kasus ya. Jadi bukan cuma saya saja yang mengambil keputusan, tapi kita juga semuanya ya. Tapi sebelumnya kan guru kelasnya dulu, guru kelasnya dulu yang mengetahui. Kalau guru kelasnya bisa mengatasi ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kasusnya agak sulit ya kita rembukan bareng saya. Ya terima kasih Bu Niken atas waktunya, atas sharing tentang pengalamannya Bu. Ini baru setengah tahun, moga-moga lanjut di sini jadi kepala sekolah. Sekolahnya semakin besar, semakin maju. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Holifah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Saya berasal dari SMK Nasional Daur Bandung. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Zainal Arifin selaku Bapak Kepala Sekolah dari MI Raden Paku Cendoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Oh iya. Saya ini dari CGP Angkatan 10 masuk ke modul 3.1 Pak, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pak Zainal di sini kan sebagai pemimpin di sekolah ya Pak ya, di MI Cendoro. Saya ingin mengetahui bagaimana dalam pengambilan kasus yang pernah Bapak Zainal lakukan dalam suatu masalah yang terjadi di sekolah. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak? Ya boleh, monggo. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya tinggal. Iya. Ini Pak, di sini kan dalam suatu masalah itu kan ada dua jenis masalah ya Pak ya. Namanya dilema etika sama bujukan moral. Kadang kita dalam memutuskan masalah itu ada dilema Pak, karena ada posisi benar lawan benar. Jadi kita dilema untuk memutuskan sesuatu. Di sini saya ingin tanyakan bagaimana Pak Zainal ini dapat mengidentifikasi suatu masalah yang ada di sekolah Bapak. Apakah ini berupa dilema etika ataupun bujukan moral? Kalau masalah yang terjadi di sekolah ini kan ya seperti yang saya katakan, ada dua masalah itu tadi. Tapi biasanya identifikasi kami itu ya kami kadang-kadang berdasarkan dari sumber permasalahannya yang terjadi atau kasus yang terjadi di lembaga kami. Ini biasanya kasus anak-anak atau tentang Ya. guru Pak? Kasus anak-anak, siswa dengan siswa, kadang-kadang ada siswa dengan guru, kadang-kadang ada guru dengan murid. Ada ya Pak guru Ya, ya? mungkin karena ada miskomunikasi atau salah paham sehingga memunculkan masalah. Iya. Ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama keputusan yang menyangkut kepentingan yang sama-sama benar Pak? Misalkan Bapak ambil suatu kasus apa, cara pengambilan keputusannya gimana? Biasanya begini Mbak, kami selalu menggunakan pendekatan-pendekatan. Kalau memang ada kasus itu yang satu benar, kemudian yang kedua juga benar, itu biasanya kami komunikasikan baik-baik. Terus kami berpedoman pada gini Mbak, kan semuanya kan benar. Kami sesuatu yang benar itu kan pasti ada, yang paling benar itu kan ada. Dan kami meminimalisir hal-hal yang negatif itu kami minimalisir. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Jadi kami meminimalisir persoalan dalam masalah penyelesaian persoalan. Ini biasanya kolaborasi dengan guru-guru atau gimana? Biasanya ya kalau memang terjadi antara siswa dengan siswa, kalau itu memang ranahnya kalau berujung ke wali murid, biasanya kami komunikasikan. Terus kami minta tetap ada kekeluargaan, ada kebijakan-kebijakan yang sekiranya itu tidak merugikan kedua belah pihak. Kalau bisa kedua-duanya sama-sama untung dan sama-sama tidak. Betul sekali Pak. Baik Pak. Adakah langkah-langkah ataupun mungkin strategi yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan suatu masalah dilema etika ini? Biasanya kalau strategi itu
lembaga juga tidak takut. Kami juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dewan Murid atau Benar sekali Pak. Memang seperti itu dalam ini kepala sekolah yang sangat bijak sekali Pak Zainal ini. ya mungkin kita usaha kami biar kami. Apakah ada hal-hal yang menurut Bapak ini dianggap lebih efektif dalam mengambil keputusan? Yang paling efektif gitu Pak? Yang paling efektif ya, kalau di lembaga kami yang memang otoritas itu kan ada di kepala madrasah. Kepala madrasah juga punya atasan yang namanya yayasan. Kalau biasanya begini, kalau persoalan itu ada di siswa dan ada guru, tolong kalau bisa diselesaikan, jangan sampai naik ke kepala sekolah. Kalau kepala sekolah bisa menyelesaikan, jangan sampai naik ke yayasan. Ya betul sekali. Memang ada langkah-langkahnya ya Pak. Jangan mendahului langkah sebelumnya. Ya betul sekali Pak. Menurut Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan, adakah tantangannya atau hambatan yang membuat Bapak ini saya salah mengambil keputusan atau setelah mengambil keputusan ada pro dan kontra dari guru atau dari wali murid Pak? Itu kondisi seperti itu memang pasti ada. Pernah ada kasus antara guru dengan siswa. Memang siswanya itu agak manja. Kelas apa ini Pak? Dulu itu kelas 6. Kelas 6. Dipegang sedikit itu dia nangis. Katanya ditepelin oleh bapak guru. Padahal dipegang sedikit dulu. Akhirnya dia nangis, pulang ke rumah, wadur atau menyampaikan ke orang tuanya bahwa dia dipukul. Terus kemudian penyelesaiannya mereka menuntut guru ini harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, saya bersama tetangga-tetangga saya tidak akan sekolah di sini. Tapi kami juga tidak terpancing. Kami tetap menggunakan kan dari kedua pihak. Itu cara kami. Itu ya Pak, yang pernah terjadi ya Pak. Apakah Bapak sendiri ini memiliki aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah? Ya kalau jadwal sih tetap ada. Cuma kasus itu kan nggak mesti. Ada ya Pak. Ya. Kadang-kadang ya beberapa hari anak-anak itu ngumpul kemana, beberapa hari kemudian anak-anak kadang-kadang yang satu dengan yang lain tidak saling sapa. Akhirnya itu kadang-kadang menimbulkan masalah. Kalau ada seperti ini gimana Pak penyelesaiannya? Kalau seperti itu ya memang apa? Kadang-kadang metode yang diterapkan oleh bapak ibu guru kadang-kadang ada yang kurang untuk kelasnya sama kelas atas. Ini berarti metode pembelajarannya. Metode pembelajaran. Sehingga anak-anak itu kadang-kadang dalam waktu proses belajar mengajar itu bahkan ada yang itu kalau kasus waktu proses pembelajaran. Kalau di luar itu kadang-kadang ya terjadi ketika waktu istirahat. Nah, mungkin yang lain-lain seperti itu mungkin yang SD kelas rendah mungkin ya Pak, masih baru masuk. Kelas rendah. Iya, baru masuk kelas 1 atau kelas 2 itu kan masih terlalu anak-anak. Makanya guru kelas 1, 2, 3 itu pengawasannya terhadap anak itu harus agak Lebih lebih perhatian ke siswa. Dan siswa itu kan latar belakang dari rumah kan berbeda. Karakternya juga beda. Belakang keluarga memang beda. Karakternya juga. Memang keluarga mempengaruhi karakter anak. Pola asuh, pola didik mereka. Ini Pak, adakah seseorang atau faktor yang mungkin selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Ada. Biasanya kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau bekerja sama dengan perangkat desa mengenai kerjasama dalam menyelesaikan kasus-kasus yang kami kadang-kadang bukan ranah kami untuk menyelesaikan. Kalau bukan ranah itu berarti itu Pak, masuk ke ranah hukum atau tidak?
seperti kadang-kadang kan siswa kita ketika di luar jam pelajaran itu kan mungkin ada yang mencuri, mencuri di lembaga kami. Tapi siswa kami sendiri, tapi di luar jam. Tapi tetap mengambil isi kita di sekolah itu. Kadang-kadang pernah ada kasus. Jadi merangkul perangkat desa itu. Ya hanya kami hanya membuat jerah saja. Bukan karena teruskan ke ranah hukum, tidak, hanya kami. Seandainya kami minta bantuan pihak yang berwajib, juga sebelumnya itu sama komunikasi dulu. Bukan kita itu serius kalau dibawa ke polisian kita. Cuma biasanya di desa itu kan ada Kamtibmas. Oh iya. Ada Babinsa, ada. Jadi ini bagian di perangkat desa yang membantu. Tapi biasanya kan juga memanggil wali murid dulu ya Pak ya, untuk penyelesaiannya masalah anak ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan suatu keputusan? Pembelajarannya sebenarnya banyak sekali. Tapi yang terpenting kita, mohon maaf, sebagai pemimpin harus bijaksana dalam menyelesaikan persoalan. Jadi kami tidak menunjukkan itu tidak, tapi kami tetap menggunakan pendekatan-pendekatan yang sekiranya itu nanti muncul kebijakan-kebijakan yang menguntungkan yang kena masalah. Kebijakan yang bertanggung jawab ya Pak. Karena kadang kita dalam pengambilan